Kemudian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Jadi kalau bicara soal uang atau dana desa ini, yang keluar ini uangnya siapa dan dari mana? Kementerian mana? Maka yang pasti adalah Kementerian Keuangan. Yang omong tentang kepala desa, perangkat desa, dan lain sebagainya, kementerian mana? Kementerian Dalam Negeri. Yang bicara tentang prioritas penggunaan dana desa ini, kementerian mana yang berurusan dengan itu? Kementerian Desa. Nah, oleh karena itu, tiga kementerian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Lalu di bawah dari kementerian ini namanya biasanya harusnya Pergub, tetapi kita di bawah Pergub itu kita tidak terlalu bersentuhan langsung dengan Pergub, tetapi kita lebih banyak diatur oleh Perbub atau peraturan bupati. Jadi omong soal insentif kita itu mau berapa besar, itu diatur oleh Perbub. Ngomong tentang penghasilan tetap kita berapa juga diatur oleh Perbub. Jadi tidak sembarang kemudian kita, apalagi kita penerima manfaat, katakan, kenapa saya sebagai RT kok saya punya gaji kecil sekali, padahal kerja saya mau dibilang termasuk berat dan banyak. Dasarnya di mana kemudian itu kita atau pemerintah desa melakukan pembayaran? Ada di peraturan bupati. Nah, kalau mau naikkan berarti kita harus usulkan untuk peraturan bupati ini dirubah. Kira-kira begitu. Lanjut. Kewenangan desa. Ini kita coba lihat sedikit tentang Undang-Undang Nomor 6. Apa sebenarnya isi dari undang-undang ini? Undang-undang ini bicara khusus tentang kewenangan desa. Kalau dulu sekali sebelum undang-undang ini keluar atau ditetapkan, desa ibaratnya benda mati yang di over kemana saja, ya itu urusan pemerintah. Tetapi setelah undang-undang ini ditetapkan atau diberlakukan, maka desa secara istimewa dikasih kewenangan khusus untuk mengatur sendiri, termasuk membuat perencanaan seperti hari ini, kemudian melaksanakan kegiatan sendiri, bikin pelaporan, lalu pengawasan sendiri, lalu memelihara sendiri, serta memanfaatkan. Itu tujuan dari undang-undang ini. Jadi fokusnya kewenangan itu berada pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Ya. Lalu dari turunannya lagi itu kurang lebih ada 4 kewenangan dasar, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berstandar berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan yang terakhir kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Ya. Lalu kita coba melihat isi dari kewenangan itu, turunan lebih lanjut dari kewenangan adalah hak dan kewajiban. Nah, di situ ada, kalau bisa terbaca dengan baik, bisa dibaca. Yang pertama itu adalah hak. Jadi desa dalam hari ini adalah pemerintah desa. Itu berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Jadi pemerintah desa dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Jadi tadi seperti awal saya katakan bahwa kita diatur oleh pemerintah pusat selama ini atau pemerintah daerah selama ini, tetapi sekarang kita sudah bisa mengatur diri sendiri atau urus rumah tangga sendiri. Itu maksudnya. Kemudian menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Ya, misalnya sekarang kita omong soal lembaga adat, itu bagian dari kelembagaan. Bagaimana kita menghidupkan kembali tradisi, nilai-nilai budaya yang sudah lama ditinggalkan, kemudian kita bangkitkan kembali untuk dihidupkan kembali dan dilestarikan. Ya, itu poinnya di situ. Kemudian bukan hanya hak, tetapi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Yang pertama, melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan. Jadi kalau misalnya pemerintah yang suka bikin onar, ya ini patut dipertanyakan. Terus di mana kewajibanmu? Gitu. Lalu meningkatkan kualitas
Ya, kualitas ini berkaitan dengan kehidupan sosial, kualitas hidup masyarakat. Lalu demokrasi. Jadi ya, hari seperti pers hari ini adalah bagian dari demokrasi. Karena kita diberi kesempatan, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, pikiran, untuk memikirkan tentang pembangunan desa kita. Lalu mengembangkan pemberdayaan. Ya, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Memberikan pelayanan. Jadi pelayanan ini berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan selain administrasi, pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Berikut. Ya, tadi pemerintah, sekarang masyarakat. Masyarakat di sini berhak. Yang pertama adalah mendapatkan informasi. Informasi terkait dengan apa? Segala urusan yang berkaitan dengan desa, masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi. Tadi disampaikan ya, sebagai contoh laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana tahun 2019. Dan itu menjadi hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi itu, bahwa dana kita berapa banyak, berapa besar, lalu dipakai untuk apa saja, lalu yang dipakai untuk apa ini bermanfaat atau tidak. Tapi cara mendapatkan informasi itu bisa melalui pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian tiba-tiba lalu tanpa melalui pertanyaan yang diskusi atau pembicaraan yang baik, tiba-tiba sudah ada laporan sampai di tingkat kepolisian. Nah, ini bukan ingin mendapatkan informasi, tetapi ini namanya mencari hak. Karena apa? Belum tentu yang kita laporkan itu adalah punya dasar. Ini bisa saja terjadi karena di tempat-tempat tertentu terjadi seperti itu. Setelah dilaporkan, kemudian dicari tahu kebenaran, ternyata laporan itu keliru. Nah, ini artinya bahwa harus dapatkan informasi dulu, kita teliti dengan baik, baru kita ikuti. Ya. Itu memperoleh pelayanan, menyampaikan seperti yang saya sampaikan, menyampaikan aspirasi, saran atau masukan, kemudian memilih dan dipilih itu pada saat proses demokrasi berlangsung, mendapatkan perlindungan. Ya, tadi pertama sudah ditegaskan. Kemudian di sini adalah kewajiban. Nah, tadi masyarakat punya hak, tetapi sekarang juga punya kewajiban. Yang pertama, memelihara. Memelihara apa? Kita sudah bangun jalan bagus-bagus, pemerintah sudah bersedia bangun jalan bagus-bagus, tetapi masyarakat juga biarkan begitu, rumput tumbuh di pinggir jalan juga tidak ada pikiran untuk kita bersihkan. Atau sudah ada pengadaan tandon, tetapi tidak pernah pikir untuk bagaimana kita isi air. Atau kita sudah ada alat pengolah pertanian, kok taruhnya di luar, hujan turun rusak. Itu berarti bahwa tidak ada kesadaran kita untuk melakukan pemeliharaan. Ya. Kemudian yang berikut adalah menciptakan kenyamanan, kerukunan, ketentraman dalam kehidupan berdesa. Lalu mempertahankan nilai-nilai yang ada, ya, nilai-nilai budaya kita, ada tradisi, ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu perlu kita pertahankan. Lalu berpartisipasi. Jadi hari ini bagian dari partisipasi. Saya juga lihat ini apakah undangan yang kemarin dikeluarkan itu hanya khusus 1-2 orang atau banyak. Sehingga partisipasi, sekarang kita mau katakan bahwa partisipasinya baik atau tidak itu tergantung informasi yang keluar. Jadi mungkin yang kami perlu sampaikan ya seperti itu. Tapi sejauh ini yang kita lihat bahwa partisipasi kita di Onang Sila itu cukup bagus. Kita lihat dari perencanaan, pelaksanaan juga masyarakat ambil bagian, kemudian dalam kegiatan-kegiatan di desa masyarakat juga cukup berpartisipasi. Keuangan, ini masih Undang-Undang Nomor 6 keuangan. Jadi di situ adalah semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, cukup jelas. Kemudian hak tadi, desa berhak mendapatkan pendapatan, kemudian menimbulkan pelancar pembiayaan. Nah, ini yang saya mau sampaikan cukup detail nanti adalah pendapatan. Ini undang-undang, bukan peraturan menteri, tapi dasar pertama tadi adalah undang-undang. Itu omong soal kurang lebih ada 3 jenis penerimaan desa atau pendapatan desa. Yang pertama namanya PAD atau pendapatan asli desa. Yang kedua namanya dana transfer. Lalu yang ketiga namanya
pendapatan lain atau lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli desa itu maksudnya bagaimana? Pendapatan asli desa itu dan dari mana kita bisa dapatkan? Yang pertama adalah hasil usaha. Jadi misalnya kemarin kita pengadaan tenda, disewa, kemudian uangnya masuk. Nah, itu bagian dari PAD. Kemudian uangnya masuk kita bagi, yang pekerjaannya berapa persen, terus berapa persen masuk ke pemerintah untuk jadi PAD. Nah itu yang namanya hasil usaha. Lalu hasil aset tadi, ya. Kemudian swadaya. Swadaya misalnya kita duduk seperti ini, ada kue, ada aqua, tapi ternyata tidak dianggarkan. Lalu kita kumpul satu orang 1.000, 2.000, kemudian kita pilih dan kita makan rame, bagian itu swadaya sebetulnya. Yang kedua adalah dana transfer. Jadi dana transfer kita itu yang selama ini kita terima di desa itu ada 3. Yang pertama namanya dana desa, itu bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan yang ketiga adalah alokasi dana desa. Jadi angka uang kita yang kita terima selama ini miliaran. Pertanyaan kita terima uang miliaran rupiah, terus PAD kita berapa banyak? Nah ini akan saya pertajam di bidang-bidang nanti beda, sebentar nanti akan saya jelaskan. Ya ini aset tadi saya sudah singgung sedikit. Kemudian, ya ini omong soal tujuan. Kita hari ini kumpul, duduk, sediakan waktu, tinggalkan kesibukan, datang duduk di sini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah tujuannya adalah bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan bersama. Yang dulunya satunya ekonominya bagus, yang satunya ekonominya kurang bagus, bagaimana kita saling mensupport. Dengan adanya modal ini kita bisa cari jalan keluarnya untuk bisa munculkan kesejahteraan. Yang dulunya sering terjadi permasalahan berupa kurang air bersih, masalah pembuangan kotoran manusia di tempat yang tidak tepat. Nah ini adalah masalah yang kita harus cari tahu atau carikan jalan keluarnya. Kemudian penanggulangan kemiskinan, ya itu cukup jelas di situ. Kemudian pembangunan desa itu tahapannya itu di situ jelas, ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan, pemeliharaan. Lanjut. Ya ini perencanaan. Jadi perencanaan ini ada 2 dokumen yang menjadi dasar untuk kita buat perencanaan. Yang pertama namanya dokumen RPJMDes dan yang kedua adalah RKPDes. Nah, RPJMDes ini itu adalah dokumen yang menjadi milik kepala desa definitif atau kepala desa tetap. Jadi setelah dia dilantik hari ini, dia sudah bisa susun dokumen ini, ya mungkin setebal seperti ini. Itu menjadi pegangan untuk jangka waktunya 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Sesuai masa jabatan kepala desa. Ya. Kemudian dari dokumen ini yang 6 tahun ini kita turunkan lagi menjadi yang namanya RKPDes, ya rencana kerja pemerintah desa yang sifatnya adalah 1 tahun. Dan untuk mendapatkan itu dokumen itu apa yang harus dibuat dan bagaimana caranya kita buat. Ya salah satunya seperti hari ini. Jadi pemerintah desa tidak secara diam-diam pikir kegiatan, anggarkan, kerjakan tanpa melibatkan masyarakat. Tidak seperti itu. Itu yang tidak diharapkan oleh undang-undang ini. Tetapi yang diharapkan adalah musdusnya jalan, musdesnya jalan, kemudian kita penganggarannya oleh nanti internal pemerintah anggarkan, lalu realisasinya melibatkan seluruh masyarakat, lalu kita akan lakukan. Itu yang atau sesuai dengan keinginan terhadap undang-undang ini. Lalu setelah itu dokumen itu dibuat, kemudian itu menjadi dasar untuk kita bikin yang namanya anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Jadi sebelum dokumen ini dibuat, maka jangan pernah berpikir bahwa APBDesnya harus jadi. Nah, kalau APBDes tidak jadi, jangan harap bahwa Bapak Ibu RT, RW, KAUR, dusun dan lain sebagainya mau dapat honor, insentif dan penghasilan tetap. Karena apa? Karena dokumen untuk sebagai syarat pencairan dana itu belum dibuat, belum ada. Karena itu seharusnya kegiatan seperti ini dilaksanakan
itu paling lambat itu bulan Juli. Tetapi ya karena kondisi kita kesibukan di desa dan berbagai macam hal, sehingga kemudian sampai hari ini, dan kita berharap tahun 2000 rencana untuk 2021 nanti kita harus mulainya di 2020 ini, dan bulan Juli nanti ya Pak Kades, Juli kalau Pak Kades masih ada dengan kita nanti ya kita harus mulainya dari awal sekali, sehingga nanti proses pencarian tepat. Nah ini juga kadang-kala kita berbenturan dengan regulasi atas, karena kita mau percepat perencanaan juga, dasar untuk membuat perencanaan juga di Perbuknya belum keluar. Ini yang sering terjadi. Akhirnya kita bikin habis itu belum bisa diajukan karena dasar aturan yang dibuat dari tingkat kabupaten belum turun sampai ke kita. Nah, itu akan saya sampaikan sebentar tugas dari tim penyusun RKPDS nanti. Ya, ini tadi sudah jelas. Berikut, kita lanjut. Ya itu tadi saya sudah singgung. Nah, ini. Jadi sebelum menyusun RKPDS, yang pertama yang harus dilihat adalah kita lakukan musyawarah. Namanya musyawarah penyusunan RKPDS. Nah, musyawarah penyusunan RKPDS ini bukan hari ini. Hari ini namanya musyawarah penetapan RKPDS. Jadi dia sudah lakukan hari-hari sebelumnya. Kalau ikut rentetan aturannya seperti itu. Nah, dari musyawarah itu sebelumnya dilakukan musyawarah dusun, penggalian gagasan, pencarian usulan, lalu kemudian kita bikin penyusunan RKPDS, pembentukan yang dimulai dengan pembentukan tim 11 yang tugasnya adalah pencermatan pagu indikatif, kemudian pencermatan RPJMDes, kemudian membuat daftar usulan. Nah kebetulan kita karena kepala desa definitifnya sudah tidak ada lagi, maka yang kita pakai sekarang adalah RKPDS sebagai dokumen, satu-satunya dokumen di perencanaan. Yang berikut, ya, yang sekarang ini kita masuk ke aturan berikut adalah peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi yang omong tentang pembangunan desa ini, itu kita mengacu pada Permendagri nomor 114 tahun 2014 yang ngomong tentang khusus tentang pembangunan desa, pedoman pembangunan desa. Ya, nah ini di sana memang bapak-bapak dan ibu-ibu tidak sempat terbaca dengan jelas karena gelap. Tetapi saya coba menyampaikan. Sebelum dokumen ini dibuat ini terlebih dahulu tim harus dibentuk yang selama ini kita dengar dan kita kenal dengan tim 11. Tetapi bagaimana kalau jumlahnya bukan 11 tapi 7? Berarti bukan tim 11 tapi tim 7. Karena apa? Di situ dijelaskan pada poin 3 dijelaskan paling sedikit 7 orang, paling banyak 11. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ganjil? Kenapa tidak 8, kenapa tidak 10, tetapi harus 7, 9 atau 11? Karena tim ini pada saat membuat rapat ada beberapa kesepakatan yang akan dibuat oleh tim ini. Dan di situ kalau misalnya jalannya buntu harus dilakukan voting. Nah, kalau misalnya jumlahnya genap, maka tidak pernah selesai karena pasti sama terus. Kita rapat sampai pagi juga tetap tidak akan dapat hasil. Tapi kalau ganjil pasti suara lebih satu. Ya. Lalu di situ tim ini kepala desa selaku pembina. Nah, koordinator tim ini dengan sininya adalah sekretaris. Jadi bukan kepala dusun jadi koordinator, tapi sekretaris yang harus jadi koordinator. Dia punya anggota-anggota, boleh kepala dusun, boleh perangkat, boleh unsur masyarakat, tapi koordinatornya atau ketuanya harus dari sekretaris. Kemudian sekretarisnya bisa dari lembaga pemberdayaan masyarakat. Ya, itu di poin 5 memang mungkin tidak terbaca dengan jelas, tetapi di situ dijelaskan bahwa tim ini dibentuk paling lambat itu tadi bulan Juni. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan ini, tim ini saya yakin bahwa kemarin sudah dibentuk dan tidak pas dengan bulan Juni, tetapi sekitar Oktober, September mungkin ya bulan-bulan itu. Nah, tugas tim ini apa yang mau dilakukan? Tadi itu melakukan pencermatan pagu indikatif. Nah, apa yang dimaksudkan pagu indikatif? Pagu indikatif adalah anggaran atau dana dari mana-mana saja yang akan masuk ke desa. Jadi bukan hanya yang berurusan dengan dana desa, tapi misalnya kegiatan tahun ini kita dapat embung dari pemerintah kabupaten. Nah, itu bagian dari pagu indikatif.
Ya, itu maksudnya tugas dari tim ini adalah mencari tahu informasi. Tahun ini kita desa Indonesia dapat apa. Kemudian dana kita tahun ini dana desa berapa besar. Alokasi dana desa berapa besar. Bagi hasil pajaknya berapa besar. Nah, itu tugas dari tim ini. Kemudian melakukan pencermatan dokumen RPJMDes seperti tadi saya sampaikan bahwa karena kita RPJMDes-nya kepala desa definitifnya sudah berlalu, maka yang kita pakai adalah dokumen RKPDes. Maka tim ini yang menyusun RKPDes. Jadi bukan pendamping yang susun atau siapapun yang susun, tapi tim 11, tim 7 tadi atau tim 9 yang nanti susun. Dokumen itu ada dari bab 1 sampai bab 5, ya kurang lebih setebal, ya cukup tebal. Ya. Ini kita lanjut. Ya mungkin itu cukup jelas juga. Saya sudah sampaikan tadi. Nah, setelah dokumen ini disusun, kepala desa kemudian menyetujui rancangan yang dibuat oleh tim ini, lalu kita buat musyawarah seperti ini, lalu ditetapkan. Ya. Nah, bicara soal musyawarah perencanaan itu bukan sesuatu yang terpikirkan oleh pemerintah desa lalu diam-diam mau buat, tetapi ini menjadi kewajiban. Apapun yang terjadi harus musyawarah, sehingga waktunya mau molor atau mau cepat atau mau apa tetap harus jalankan. Tidak tiba-tiba diam-diam kemudian suatu dokumen jadi, tetapi harus musyawarah dulu buat perencanaan. Ya. Lalu siapa-siapa yang dilibatkan itu cukup jelas di sana. Tadi kita singgung ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan nelayan, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, pemerhati dan perlindungan anak. Kemudian perwakilan kelompok masyarakat miskin. Ya, ada juga kelompok lansia. Nah, ini juga harus diikutkan. Kita lanjut. Ya, cukup jelas. Ini juga. Nah, ini tugas tim ini ya. Hari ini setelah ditetapkan usulan-usulan nanti. Lalu tim ini akan lakukan survei. Jadi bukan berarti bahwa karena dia urut nomor 1 lah dia harus wajib dikerjakan tahun ini. Belum tentu. Karena apa? Tim ini harus survei dulu. Survei apa? Lokasinya itu di mana? Itu lokasinya itu misalnya kemarin kegiatan jalan. Kita sudah sepakat kegiatan jalan. Setelah panggil pihak ketiga datang lihat habis lokasi takut bangun lari. Nah, itu bisa terjadi harus ganti kegiatan. Tetapi karena kita sudah urut memang, kalau poin 1 tidak jadi, maka kita pindah ke poin 2. Itu maksudnya dari perizinan itu. Lalu biaya, besar biaya itu jangan sampai yang dibutuhkan itu 500 juta, sementara kita punya dana cuma 200 juta. Nah, itu maksudnya. Kemudian sasaran. Nah, sasaran ini sebetulnya adalah setiap sasaran pembangunan di desa itu bukan sifatnya perorangan, tetapi adalah kelompok. Jadi kalau misalnya katakanlah tahun ini saya punya halaman ini dibangun atau tak pasang tandon di sini, jangan sampai kemudian tetangga di sebelah datang ambil air di tandon itu, kemudian saya marah karena ternyata tahun itu ada di saya punya halaman rumah. Nah, itu berarti kita keliru. Karena apa? Itu harusnya menjadi hak untuk kita semua yang ada dalam masyarakat desa. Karena pembantuan itu bukan datang untuk satu orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Sehingga tetangga kalau datang ambil air ya dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya listriknya harusnya pakai pulsa untuk isi baru airnya masuk di itu bak, lalu dia tidak kasih uang, ya boleh marah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia juga kasih, ya kenapa tidak kita gotong royong, kita sama-sama. Ya, saya kira cukup jelas. Ya, kemudian itu tadi tenaga kerja. Jadi kita sudah dari 2018 kemarin itu yang namanya padat karya tunai PKT. Jadi untuk tenaga kerja ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Tujuannya apa? Supaya dana desa ini setelah sampai di desa jangan sampai kemudian keluar, kalau kita kelola dananya begini besar tapi kita masyarakatnya tidak dapat apa-apa. Nah, itu maksudnya. Sehingga tenaga kerja jangan datangkan dari luar tapi harus orang dalam desa. Tetapi kalau memang tidak bisa kita kerjakan dengan tenaga kita, maka mau tidak mau kita harus kerjasama dengan pihak ketiga seperti alat berat dan lain sebagainya. Nah, saya kira cukup jelas. Kita lanjut. Nah, jadi ada prinsip-prinsipnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke
prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Sekarang formatnya ada di tangan Bapak Ibu juga. Itu coba cocokkan. Usulan ini ada di sana atau tidak. Nah, jangan sampai usulan ini ada di kita punya tangan tapi tidak ada di sana. Nah, itu berarti bahwa kita menyalahi aturan. Tapi ada di sana, tidak ada di sini. Nah, tidak, kalau ada di sana, tidak ada di sini, bisa jadi tidak apa-apa. Karena misalnya kita harus bangun rel kereta api. Ternyata kita di sini belum bisa bangun itu. Berarti boleh di sana, tapi kita di sini belum tentu kita ada. Nah, karena itu sebelum kita masuk pada prioritas kegiatannya, itu kita harus tahu soal prinsipnya. Ya, itu yang pertama adalah kebutuhan prioritas. Jadi bicara kebutuhannya adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya antara air dengan jalan mana yang paling penting. Kalau misalnya jalan saya masih bisa pakai dan airnya memang kalau tanpa air kita mati, ya kenapa kita harus duluan jalan? Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan prioritas. Kemudian misalnya rumah dengan bantuan rumah ke masyarakat dengan balai pertemuan dusun. Sering kita rapat dusun di bawah pohon, sementara rumah warga juga ada yang darurat. Nah, ini dua kegiatan yang sebenarnya sama-sama penting. Bagaimana didorong kedua-duanya? Kewenangan tadi keadilan. Nah, keadilan ini begini. Selama ini kita berpikir keadilan karena dia dapat tanam, saya juga harus dapat tanam. Padahal dia sudah ada tanam, tapi saya juga harus paksa harus ada tanam juga. Atau saya sudah ada tanam, saya harus paksa ada tanam juga. Itu bukan keadilan. Keadilan dimaksud adalah bahwa kalau memang di sini gali sumur, gali dan dapat air, maka di tempat yang tidak bisa gali sumur di situ jangan paksa gali sumur juga di sana. Tetapi bisa kasih kegiatan lain selain sumur. Itu yang disebut yang keadilan. Yang sampai hari ini karena dia dapat uang, saya juga harus dapat uang. Dia dapat tanam, saya juga harus dapat tanam. Dia dapat jalan, saya juga dapat jalan. Bukan keadilan ini maksud seperti itu. Tetapi keadilan ini maksud adalah pembangunan itu harus dilakukan secara merata. Dalam hal ini kalau misalnya jalan sudah di dusun 1, maka mungkin tanamnya kasih kami atau sumurnya kasih kami di dusun 2. Itu yang disebut keadilan. Dan sampai semua pembangunan itu akhirnya di dusun 1 terus. Tapi dusun 2, 3 kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini juga yang disebut sudah tidak adil lagi. Kemudian kewenangan tadi sudah kita singgung. Nah, partisipatif ya. Jadi seperti awal tadi saya sampaikan bahwa partisipasi ini sangat penting. Mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyiaran itu sangat penting partisipasi. Lalu prioritas ini fokusnya ada di mana? Fokusnya itu hanya 2 bidang, yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Ini yang saya mau tekankan khusus bidang pemberdayaan. Tadi dilaporkan oleh bendahara, PAD kita 1 juta. Dan setelah ditelusuri ternyata itu swadaya juga. Dan juga mungkin hasil usaha lain. Tapi sebenarnya kok cuma 1 juta. Kenapa kemudian tidak naik lebih di atas? Karena selama ini kita berpikir bahwa dana pemberdayaan itu adalah dana hibah. Itu pikiran kita selama ini seperti itu. Saya dapat bantuan ternak, saya beranggapan bahwa itu pemerintah kasih hibah ke saya, lalu saya dapat dengan antero-antero. Itu konsep yang keliru. Konsep yang benar di dalam pemberdayaan ini adalah kasih saya ternak, saya piara, kemudian setelah saya jual, saya kasih keuntungan yang saya dapat, pokoknya saya kembalikan ke pemerintah. Sisa keuntungan saya kasih masukan ke pemerintah sebagai PAD. Itu yang disebut pemberdayaan. Kenapa harus dikembalikan? Karena tahun ini misalnya bagi ternak babi misalnya untuk 5 kakak. Bayangkan kakak yang lain ini kan tidak dapat ternak. Karena itu harus dikembalikan supaya pemerintah adakan lagi untuk mereka yang lain lagi. Karena kalau yang kita yang sudah sejahtera, tadi konsep pertama kan kita ngomong soal kesejahteraan. Kita sudah sejahtera, orang lain tidak sejahtera, itu bukan keadilan. Itu maksudnya. Sehingga pemberdayaan ini yang dimaksud adalah kegiatan yang uangnya tidak mati. Artinya uang itu terus berputar. BUMDes kita sekarang lagi hidup, bagaimana aset-aset nanti dikelola dengan baik oleh BUMDes sehingga PAD itu naik. Misalnya gini, BUMDes ini nanti sebentar akan saya jelaskan di ceritanya di sana. Kemudian fokus dari bidang pembangunan dan pemberdayaan adalah peningkatan kualitas hidup, kemudian peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik. Itu cukup jelas. Ya, itu juga yang jelas. Lanjut, dan saya sudah sampaikan. Nah, ini
Ini bagian ekonomi keluarga. Ada kriteria tunai dari sudah singgung, sumber daya alam, teknologi, inovasi dan sumber daya manusia. Saya sudah singgung di awal tadi. Saya coba lanjut. Ya, sebelum saya lanjut, di situ fokusnya untuk pelayanan publik itu di bidang kesehatan, itu perbaikan gizi, pencegahan kekurangan gizi, kronis atau stunting. Jadi memang sekarang saya kemarin sempat di sini ikuti kegiatan PNT. Ternyata dari laporan kita orang Cina ini juga punya angka stunting yang cukup. Ini artinya apa? Masalah. Bagaimana cari jalan keluarnya? Maka hari ini kita harus merumuskan satu kegiatan yang betul-betul menjawab masalah stunting ini. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, kemudian kematian ibu dan anak itu harus dicegah. Kita lanjut nanti di kegiatannya nanti baru lebih jelas. Kita lanjut dulu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di usulan itu cocok di sana, sama atau tidak. Itu perbaikan rumah juga menjadi prioritas tahun ini. Penerangan, ada tandon, ada drainase, ada pipanisasi, sumur resapan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kegiatan yang menjadi prioritas untuk tahun ini. Kemudian untuk sarana lainnya itu ada perahu ketinting, ada tambatan perahu, ada jalan pemukiman, jalan desa, jalan poros, jalan wisata. Nah, jalan ini maksudnya adalah perkerasan jalan sirtu. Kita belum masuk pada tahap aspal, tapi kita masih pada tahap sirtu. Kita lanjut. Nah, ini untuk energi. Nah, energi ini saya coba perhatikan di poin 5 itu, di situ ada biogas. Nah, biogas ini maksudnya adalah energi yang dari kotoran hewan. Selama ini kita piara ternak ini dia berkeliaran jalan sendiri-sendiri, tidak pernah ditampung. Artinya energinya terbuang percuma. Kalau kita piara di satu tempat, kotorannya kita buang satu titik, kita bisa instalasi biogas, kemudian urusan dapurnya ibu-ibu bisa tidak perlu beli minyak tanah. Ya. Nah, itu kemudian jaringan internet. Nah, jaringan internet ini kenapa dibilang penting? Ini sekarang ini lagi tren dengan yang namanya pasar online. Kita punya bawang ini bisa jual lewat online tanpa kita jalan keliling bawa keluar. Kita ikan juga ada, tinggal kita baku kontak lewat online. Orang bisa sepakat untuk beli kita punya barang, kita tinggal kirim. Kita lanjut. Ya, itu. Jadi air bersih, kembali lagi air bersih, jambanisasi. Ini yang harus dilakukan di tahun ini. AMCK. Kemudian ada pengobatan, ada posyandu. Jadi posyandu ini penting. Lalu tikar pertumbuhan, kemarin ternyata usulan Unansila itu ada itu saya lihat setelah pelajari. Ada tikar pertumbuhan. Padahal aturan ini belum ditayangkan, tetapi muncul usulan ini. Berarti masyarakat punya bayangan, ternyata sampai ke sana juga. Saya lihat juga kemarin ada yang usulkan jambang, ada yang juga usulkan air bersih. Berarti apa yang kita rasakan saat ini juga diketahui oleh pemerintah atas. Sehingga kemudian mereka bikin prioritas ini sesuai dengan kondisi yang kita alami saat ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini fokus dari kegiatan dana desa ini hanya fokus pada, kalau untuk pendidikan itu hanya sampai PAUD. Jadi kalau ada SD, kita usulkan kasih kami anak seragam SD untuk kan punya anak-anak. Nah, itu jawabannya adalah belum bisa. Karena apa? Itu harus tosernya ke kabupaten. Nah, kalau usulan seperti itu kemarin sudah ditoser ke tingkat kabupaten, ke tingkat kecamatan akan dilanjutkan. Kemudian situ sarana olahraga, lalu ada perpustakaan, ada balai pelatihan, kegiatan sanggar seni. Nah, ini sanggar seni ini menjadi programnya lembaga adat. Ya. Kesenian ya. Selama ini kita sudah pernah buat itu tarian Lingai, kemarin di kecamatan itu ada foto di sana. Nah, itu yang muncul di sini. Kemudian ada embung, ada kandang ternak, ada mesin pakan, pengolah pakan ternak, ada gudang desa. Nah, ini kita punya aset ini begini banyak, tapi kok datang taruhnya di luar. Tendanya taruh di luar. Kenapa kemudian tidak bangun satu gedung, tampung di situ, dikelola oleh satu orang, sehingga aset ini terjaga, terpelihara. Sayangnya ini barang-barang datang kemudian taruh di luar. Kenapa? Tidak ada gudang asetnya. Nah, pemerintah atas sudah sediakan tahun ini. Tinggal nanti kita prioritas sebentar apa itu masuk atau tidak.
Kemudian gudang barang tadi juga singgung, mesin jahit, bengkel, lanjut pompa air. Kita sekarang kan ada sumur, jadi itu juga masuk. Ya, ini saya kasih tanda ini khusus untuk yang ada di kita punya desa. Artinya ada di kita punya wilayah bisa kita laksanakan. Tapi kalau ngomong soal kolam renang ini kan kita tidak ada kolam renang di sini, sehingga tidak dikasih tanda. Nah, insentif dan kadar PAUD, kadar posyandu, kadar pembangunan manusia itu ada. Pelatihan kader, kemudian ada konvergensi stunting, pelatihan kader pembangunan manusia, alat musik khas daerah. Jadi misalnya alat khusus, alat musik kita di Sukurote di sini karena kita dominan Sukurote, ya itu juga bisa masuk. Kemudian pelatihan komputer. Ini sebagai informasi juga bagi Bapak Ibu atau yang punya minat nanti ke depan mau tes perangkat desa. Kemarin di Timur Tengah Selatan Kabupaten TS sudah seleksi, sudah tes. Dan ternyata yang jatuh paling banyak itu di mana? Di tes komputer. Tidak bisa rabai ini barang. Padahal tamatannya SMA. Ada yang sarjana bahkan, tetapi tidak bisa rabai ini barang. Karena itu kita juga bisa bikin pelatihan komputer itu. Lalu, kemudian tadi di peternak sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini ada produk unggulan desa, ya, ada bawang kita sudah kembangkan di sini, bibit. Nah, kain tenun. Ini kain tenun, ini orang kementerian yang bikin, tapi kok dia bisa tahu kain tenun? Itu artinya apa? Mereka bisa tahu apa yang terjadi di kita di sini. Kita sedikit urusannya denda itu harus pakai kain tenun, tetapi kok kita tidak bisa bikin ini barang? Pertanyaannya dapatnya dari mana? Oh, kita beli dari desa tetangga. Berarti uangnya bukan masuk dalam desa, keluar ke desa lain. Nah, karena itu kenapa tidak kita bentuk kelompok tenun, dilatih, kemudian dikasih modal, mereka kerja, hasilnya dijual ke BUMDes, BUMDes yang pasarkan, sehingga PAD-nya muncul. Nah, itu rutenya seperti itu, alurnya. Nah, itu penyertaan modal di sana. Penyertaan modal, setelah BUMDes dapat modal, beli kain tenun, BUMDes yang jual. Bagaimana BUMDes mau jual, sementara BUMDes juga belum punya gedung. Nah, ini juga harus dipikirkan secara matang. Nah, itu ya, tadi BUMDes saya sudah jelaskan. Nah, saya mau tambahkan sedikit begini, BUMDes. Kalau BUMDes ini kita kelola dengan baik, maka PAD yang tadi yang dilaporkan 1 juta itu sangat kecil. Kita target bahwa minimal itu mungkin sekitar 10 juta per tahun, minimal, paling di bawah sudah. Kenapa? BUMDes dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita setiap tahun itu, apalagi tahun kemarin ini bangun rumah bantuan, sekarang ini begini banyak. Saya tidak tahu ini batu bata ini belinya dari mana. Kalau belinya dari luar desa, kasihan. Kita ada pasir, ada air, tinggal beli semen, tenaga ada. Kita bayar orang, BUMDes bayar orang sebagai tenaga kerja. Kemudian hasil itu dibeli untuk kegiatan pembangunan. Kita sudah menciptakan lapangan kerja, ada peningkatan PAD, ada peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, itu yang disebut tujuan kehadiran BUMDes. Nah, BUMDes ini bukan sekedar hanya urus ternak, tapi banyak hal yang sebetulnya diurus. Lanjut. Jadi mohon maaf ini lama, tetapi memang saya harus sampaikan karena ya ini rembuk tanding sudah sosialisasi penggunaan dana desa. Jadi walaupun lama, tetapi di sana ada, Pak. Sehingga ketika saya bicara lama pun tidak boleh salahkan saya karena di sana diatur sosialisasi penggunaan dana desa. Jadi kalau saya bicara banyak juga, saya diatur di sana menjadi prioritas juga. Ya, kita lanjut. Lanjut. Ya, demikian. Sekian dan terima kasih. Saya kembali.